Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, mahasiswa Universitas Terbuka dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dalam tutorial online Psikologi Belajar Mengajar, materi inisiasi pertama, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Terbuka, bersama saya Dwi Meliana Lisawati. Materi inisiasi pertama ini tentang pengertian psikologi belajar mengajar. Cakupan materinya yang pertama pengertian psikologi, yang kedua fungsi ilmu psikologi, yang ketiga pengertian psikologi belajar mengajar, yang keempat fungsi psikologi belajar mengajar. Indikatornya setelah saudara mempelajari inisiasi ke-1 ini, saudara diharapkan secara komprehensif menjelaskan tentang 1. Pengertian psikologi, 2. Fungsi ilmu psikologi, 3. Pengertian psikologi belajar mengajar, 4. Fungsi psikologi belajar mengajar. Kajian materi dalam pengertian psikologi belajar mengajar, yang pertama pengertian psikologi, yang kedua fungsi ilmu psikologi, yang ketiga pengertian psikologi belajar mengajar, yang keempat fungsi psikologi belajar mengajar. Yang pertama kita akan membahas tentang pengertian psikologi belajar mengajar, di mana psikologi dalam bahasa Yunani yaitu ada 2 kata. Yang pertama adalah psi dan 2 adalah logos, di mana psi itu adalah ilmu jiwa dan logos itu adalah ilmu. Dengan demikian, psikologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki, mempelajari tingkah laku manusia, baik sebagai individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungannya. Dalam proses belajar, manusia itu memiliki 2 kategori. Yang pertama adalah kemampuan berani, di mana kemampuan berani di sini manusia itu berani bertanggung jawab apa yang telah dilakukannya. Yang kedua, manusia mempunyai keterampilan. Setiap manusia itu, bahwa kita tahu bahwa keterampilan manusia itu berbeda-beda. Pendidikan yang bahasa Inggrisnya education sebenarnya berasal dari bahasa Latin educare yang terdiri dari 2 akar kata e dan ducer. E artinya X atau membuat keluar, dan ducer artinya potensi seseorang. Sehingga education dapat diartikan sebagai upaya untuk membuat potensi seseorang muncul. Menurut Sukandar tahun 1980, pendidikan adalah usaha mengadakan perubahan perilaku manusia secara teratur sejak dari lahir sampai mati. Ini yang disebut dengan konsep lifelong education. Sejak dari lahir, manusia sudah mendapatkan pendidikan, misalnya cara minum susu ibu, cara tidur, memberi minum, dan memberi makanan tambahan dan lain sebagainya. Dengan demikian, pendidikan tidak lain dan tidak bukan merupakan upaya meningkatkan atau to elicit, to give rise to, dan mengembangkan atau to evolve, to develop, atau kemampuan seseorang. Ruang lingkup psikologi belajar mengajar adalah semua konsep dan prinsip yang harus diaplikasikan dalam kegiatan pendidikan atau kegiatan pembelajaran dengan adanya pengajar atau kegiatan belajar mengajar. Lindgren dalam Sukamto tahun 1997 mengatakan bahwa seorang pendidik perlu memahami konsep dan prinsip psikologi belajar mengajar agar dapat membantu proses belajar sarana didiknya dengan baik. Mendidik adalah menghidupkan proses belajar sasaran didiknya. Mendidik di sekolah namanya mengajar, yaitu membantu proses belajar muridnya. Mendidik di perguruan tinggi namanya memberi kuliah, yaitu membantu proses belajar mahasiswanya. Dalam mendidik peserta didik itu ada banyak kategori. Yang pertama
itu ada melatih, di mana seorang pengajar memberikan pelatihan kepada peserta didik, namanya adalah melatih. Kemudian apabila pengajar mengajar di sebuah pesantren, namanya mengajar santri. Yang ketiga, apabila pengajar mengajar penyuluhan dalam pertanian, dinamakan penyuluh. Selanjutnya, mengajar di dunia anak-anak, namanya mengajar anak-anak. Selanjutnya, hakikat proses belajar. Kegiatan belajar tidak dilepaskan dari kehidupan sehari-hari. Hampir sepanjang hidupnya, manusia mengalami proses belajar. Kongfucu, seorang filosofi Cina, mengatakan belajar adalah intisari dari hidup. Ini berarti bahwa tiada kehidupan manusia tanpa belajar. Seperti kata pepatah, raihlah cita-citamu sampai di negeri Cina. Dengan begitu, setiap manusia dalam meraih cita-cita perlu adanya proses belajar. Sekarang saudara pahami pada gambar tersebut, itu adalah gambar proses belajar manusia, di mana manusia itu pasti memiliki sebuah masalah. Dan manusia itu pasti akan menyelesaikan masalahnya dengan cara melalui belajar. Setelah manusia itu selesai menyelesaikan masalahnya, maka manusia itu akan memiliki kemampuan yang bertambah atau pengalaman dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Menurut para tokoh, yang pertama menurut Walker, belajar itu mengalami perubahan. Yang kedua, menurut Sorenson, belajar itu merupakan perubahan dalam hal keterampilan dari pengetahuan. Nomor 3, menurut Liggins, belajar itu merupakan kemampuan bisa menjadi buruk dan bisa menjadi baik. Yang keempat, menurut Burtona dan William, belajar itu sebagai proses perbaikan. Yang kelima, menurut Shirley O'Hall, belajar itu sebagai proses perubahan tingkah laku. Dari kelima tokoh tersebut dapat disimpulkan definisi proses belajar. Yang pertama, perubahan perbuatan, perilaku atau keterampilan atau pengetahuan keterampilan dan perasaan atau sikap. Yang kedua, usaha aktif. Yang ketiga, disadari atau tidak. Dan yang keempat, hasilnya benar atau salah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa belajar adalah usaha aktif seseorang, artinya tanpa adanya usaha aktif tidak akan terjadi proses belajar pada diri orang tersebut. Maksudnya di sini, ketika manusia itu akan berusaha untuk belajar, maka apa yang ingin dicita-citakan akan terlaksana. Apabila manusia itu tidak ingin belajar, maka dia tidak akan mempunyai pengalaman atau kemampuan dalam hal lain. Dalam belajar, ada dua kategori, bisa secara sadar ataupun tidak sadar. Di mana secara sadar itu, seseorang itu mempunyai kebutuhan yang dirasakan yang harus dipenuhi oleh pelajar. Sedangkan tidak sadar, seseorang itu belajar tanpa sengaja. Contohnya, jika saudara menemukan channel TV dan saudara sedang menonton TV, tiba-tiba ada channel cara membersihkan noda kotoran pada baju. Dengan demikian, Anda akan mengaplikasikan bagaimana cara membersihkan noda kotoran pada baju tersebut. Selanjutnya, saudara perhatikan bagian di bawah ini. Di sini adalah proses belajar. Proses belajar itu dapat dilakukan oleh manusia dan dapat dilakukan oleh perubahan perilaku. Dalam proses belajar itu ada dua, bisa dilakukan dengan sendiri dan bisa dilakukan dengan adanya pengajar.
Dengan adanya pengajar itu, seseorang dapat melakukan proses belajar itu bisa lewat di pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Selanjutnya evaluasi. Untuk evaluasi saudara bisa baca dan pahami sendiri. Di sini saya memberikan 5 contoh evaluasi. Untuk daftar pustaka, referensi utamanya saya ambil dari Sudianto Patmowiharjo tahun 2019, BMP Psikologi Belajar Mengajar, Tangerang Selatan, Universitas Terbuka. Untuk referensi tambahannya saya ambil dari Tantowi tahun 2010, Psikologi Pendidikan, Jakarta, Yayasan Canisius. Selanjutnya, media pembelajaran ini saya buat sendiri. Nama saya Dwi Meliana Lisawati. Saya lahir di Kudus tanggal 18 Mei tahun 1992. Dan sekarang saya bekerja sebagai pengajar di SMPN 1 Bae, Kabupaten Kudus. Terima kasih. Semoga materi pembelajaran ini bermanfaat kepada saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.